Salam arsitek pintar. Di video kali ini merupakan kelanjutan dari video fondasi sebelumnya. Kita akan membahas mengenai kolom yang digunakan untuk tanah dangkal, artinya untuk bangunan rumah 1 sampai 2 lantai. Tetapi di video ini kita akan mencoba ilustrasi berupa 3 dimensi mengenai prinsip dan desainnya. Silahkan untuk mengikuti. Ya, kita akan membicarakan kolom tetapi melalui ilustrasi. Apa itu kolom? Seperti ini, kolom adalah benda elemen panjang tapi secara vertikal. Kemudian dia punya profil seperti ini, kelihatan ya, biasanya kotak. Nah, karena berdiri vertikal, ini adalah elemen utama bangunan dan bisa menerima efek lain dari elemen lain. Jadi ini unsur yang paling utama. Bagaimana kolom itu? Pertama adalah kolom itu diberdirikan. Seperti apa sih memberdirikan? Misalnya kita ambil contoh ini di atas tanah. Kolom diberdirikan adalah dengan menancapkannya ke dalam tanah. Semakin dalam tancapan itu akan semakin kuat. Kenapa? Karena ada unsur sendi jepit di situ. Dia akan kuat di situ. Ada tegangan di situ. Dia akan terjadi seperti itu. Nah, ini adalah prinsip awal dari kolom. Terkait ini adalah hubungannya nanti dengan fondasi seperti yang kita bicarakan di video sebelumnya. Lalu bagaimana cara memperkuatnya? Apakah ditanam itu cukup? Yang jelas adalah dia perlu ditanam supaya terjepit, tidak goyang, ya kan? Tetapi kolom itu juga harus tetap terjaga supaya tidak meresap jauh turun ke bawah. Dan ini adalah masalah jepitannya. Nah, yang utama kita biasa memberikan alas, ya kan, seperti ini. Nah, alas ini biasanya yang berupa elemen fondasi. Dengan berikan alas dia akan lebih kuat. Kemudian bisa dengan umpak seperti ini. Nah, biasanya sering digunakan fondasi umpak untuk kolom-kolom kayu misalnya. Itu adalah salah satu dasarnya. Kemudian apa yang akan terjadi lagi, bahwa sebenarnya kolom itu bisa menerima gaya samping. Jadi seperti ini, kalau kita dorong dia akan miring ke sini, ini miring satu arah ataupun miring selanjutnya. Nah, dia akan bergoyang. Nah, karena gaya samping atau gaya lateral biasa disebut inilah, maka kolom juga harus diperkuat. Bagaimana cara perkuatnya? Yang awal adalah memberikan skor atau sway atau bracing, misalnya seperti ini. Nah, pemecahannya dari beberapa masalah tadi adalah kolom itu tidak kalau diberi bracing, ini adalah pemecahan dasar tetapi kadang kurang elegan, kurang arsitektural. Nah, memecahkannya bisa dengan membuat modifikasi kolom dengan bentuk yang bagian bawah lebih besar. Dengan ini maka gaya-gaya yang disebut tadi itu sudah teratasi. Nah, ini biasa adalah salah satu dasar kenapa kolom itu diperbesar bagian bawahnya. Kedua, kita akan bicarakan bagaimana kolom itu juga menerima beban. Bukan cuma tadi ditancap, miring atau goyang, dia akan menerima beban dari atas atau beban tekan, biasanya dari elemen bangunan lain, dari balok, dari dinding, dari lantai, bahkan dari atap. Apa yang akan terjadi? Bahwa jika ada gaya tekan ini, dia akan tekuk, kemudian lendut, dan jika tidak kuat maka akan berakibat pada patah. Nah, ini biasa dinamakan keruntuhan kolom. Ada dua, bisa karena efek tekan seperti ini patah atau karena penurunan. Kenapa kolom penurunan? Karena memang fondasinya tidak kuat. Jadi kita ulangin, kolom itu memang sebenarnya harus ditancapkan supaya kuat, supaya efek jepit, tetapi perlu dijaga oleh elemen lain yang namanya fondasi.
Oke, lalu bagaimana jika kita teruskan? Jika ini maka ilustrasi langsung kolom yang persegi. Jadi kalau tadi kolomnya kotak, kita coba ilustrasikan dengan kolom persegi. Apa yang terjadi jika kita memberikan beban seperti ini? Ada beban balok, dan seharusnya balok ini dipikul oleh dua kolom, ditumpu oleh dua kolom. Tapi untuk ilustrasi yang mudah adalah kita anggap kolom ini balok ini menjuntai, biasanya disebut cantilever. Apa yang terjadi? Dia akan terpuntir seperti ini. Nah, turun karena beban berat sendiri sudah lentur, apalagi ditambah dengan beban lain, beban tumpuan lain ya. Nah, karena dia lentur seperti itu, maka akan terjadi gaya momen. Nah, gaya momen dari balok ini diterima kolom dan membuat kolom ini lendut seperti ini. Dan ini ilustrasi ya. Saya kesulitan untuk memberikan ilustrasi, jadi modelnya langsung seperti ini sebenarnya bukan bentuk kolom, tetapi ilustrasi gaya yang diterima oleh kolom. Bagaimana dengan kalau yang tadi, ya, dia di sisi yang lebar, di sisi lebar, sementara kita lihat lendutannya masih kecil. Bagaimana dengan kita memberikan beban pada sisi yang satunya? Nah, ini sisi yang tipis seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, ternyata efek lenturnya justru lebih besar. Kenapa? Karena dia tipis. Tipis ini kurang kuat menerima beban seperti ini, kalau beban seperti ini. Sehingga kolom ini sebenarnya tidak cuma menerima beban dari salah satu arah, tapi bisa dua arah. Bebannya seperti ini, bahkan dari berbagai arah. Nah, karena itulah maka kolom ini supaya bisa menahan beban gaya dari berbagai arah, maka profilnya yang dipakai yang sering adalah bentuk kotak, bulat, dan sebagainya. Karena di sini artinya kita memperhitungkan kolom bisa menerima beban. Hingga nanti yang bermasalah adalah bagaimana dengan kolom pipih seperti tadi. Apa yang terjadi? Di situ yang biasanya sumber awal permasalahkan, bahkan sampai sekarang masih debat. Lalu adakah bentuk lain? Nah, ternyata yang bisa adalah bentuk bulat. Oval pun masih memungkinkan, tetapi oval ini mengarah kepada balok tadi persegi. Maaf, kolom persegi. Lalu yang jarang dipakai adalah segitiga. Sebenarnya bisa, tetapi memerlukan kerumitan dan maksud khusus sendiri. Lalu ada masalah bahwa bagaimana sih kalau kolom didesain miring. Jadi kolomnya memang didesain miring, sementara kolom berdiri saja sudah menerima gaya goyang. Ini sudah didesain miring. Jadi arsitek pun perlu memikirkan tidak cuma keinginan desain atau konsepnya, tapi juga pikirkanlah strukturnya. Tentu kolom miring ini memerlukan perhatian dan perhitungan khusus lagi. Kemudian dari kolom tadi, ini adalah kita bicara mengenai kolom tunggal atau freestanding. Apakah bisa dengan kolom lain? Nah, yang bermasalah adalah bagaimana dengan kolom yang kurus dan tinggi. Seperti gaya tadi, karena kolom menerima beban tekuk, maka dia akan bisa saja patah. Sehingga lebih kuat adalah kolom itu bentuknya pendek dan gemuk. Pendek dan gemuk ini adalah prinsip kolom untuk gedung tinggi. Jangan terbalik. Jadi jangan untuk meninggikan bangunan memakai kolom yang tinggi, karena bisa-bisa dia akan efek tekuk, lentur, dan jika tidak kuat akan berakibat patah. Kemudian bagaimana sih susunan kolom? Nah, ini kita melihat bahwa susunan kolom mempunyai jarak. Nah, bagaimana kombinasinya? Mana yang lebih kuat antara
kolom kecil dengan jarak segini dengan kolom pendek besar dengan rapat? Tentu jawabannya adalah pendek dan rapat karena memang sudah kuat. Tetapi nanti di lapangan perlu kita pertimbangkan bagaimana kolom dengan kecil kurus tinggi dengan jarak rapat dibanding dengan kolom besar pendek tetapi jaraknya renggang. Nah, jarak ini biasanya berakibat kepada elemen atas seperti balok. Nah, yang banyak dipakai oleh arsitek biasanya menggunakan kolom dengan jarak yang lebar karena ada fungsi ruangan lebih leluasa. Tetapi secara struktur itu sebenarnya lebih baik jika rapat. Jadi kombinasi dari dua konsep ini antara arsitek dan struktur yang perlu benar-benar dipikirkan efisiensinya dari berbagai segi. Jadi itu adalah penjelasan ilustrasi dari kolom ini. Semoga nanti ada video-video berikutnya yang menjelaskan mengenai detail. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam arsitek pintar.